Halo, halo, buat intro ya. Oke, halo Jingan. Jadi kali ini kita bakal setting CHR, dan di sini aku udah nyiapin CHR-nya ya karena ini isi tutorialnya seperti judulnya ya kayak apa? Settingan basic untuk CHR biar bisa siap digunakan. Jadi untuk bagian kalian install dari Ubuntu ke CHR-nya itu kalian cari sendiri di YouTube atau di Google. Dan di sini aku udah ada CHR-nya ya, dan gak aku sensor IP DSB-nya ya karena ini biar kalian tahu kalau aku sensor nanti nanya bang kenapa bagian IP-nya mana, bagian ininya mana, ini itunya mana, ya udah jadi nggak usah aku sensor karena ini cuma sekali pakai untuk tutorial doang. Dan jadi di sini aku udah ada CHR-nya, dan untuk hal yang pertama kali kalian lakukan setelah install CHR itu yaitu matikan service. Jadi ini service default-nya. Jadi matikan service default yang nggak kepake itu hal utama yang paling harus kalian lakuin biar nggak kayak gini. Nah itu tuh awal-awal udah kena itu DDoS. Nah jadi aku bakal biarin Winbox sama WWW aja sebagai contoh di sini ya karena aku nggak pakai, karena aku pakai. Dan kalian masukin lisensi, dan aku udah masukin lisensi di sini. Dan untuk cara masukin lisensi di YouTube itu banyak banget ya, jadi kalian cari sendiri juga. Kenapa aku skip ya karena itu, kenapa aku skip ya karena masukin lisensi itu adalah hal yang paling krusial. Dan apa kalian sistem ID-nya juga nggak bakal guna di kalian ya, jadi nggak usah aku sensor dan sebagainya. Dan selanjutnya selain kalian ganti IP service itu tadi, nah kalian juga langsung buat yang namanya user pengganti admin itu ya. Seperti di sini nama userku adalah Mama Kau. Nah itu. Nah dan untuk catatan sebelumnya, untuk CHR itu emang ada penyedianya yang sudah nyeting config basicnya untuk kalian. Tapi di sini ini sebagai kasusnya aku setting providernya nyuruh kliennya ya nggak klien gimana ya kayak untuk setting ke CHR tuh kalian setting manual semua. Jadi di sini ada beberapa catatan sebelumnya, ada beberapa provider yang emang kalian harus yang namanya setting manual untuk addressnya. Nah, namun di sini aku udah ada aku udah dapat DHCP langsung dari Ethernya, jadi aku nggak perlu. Namun jika kalian jika kalian buat apa sih namanya intinya gini, ada beberapa provider yang emang nggak dapat DHCP, dan itu kalian bakal suruh suruh setting IP public manual. Kalian bisa minta langsung ke providernya, atau biasanya provider itu menyediakan tutorial untuk masang IP publiknya. Jadi kalau misalnya kalian mau buat CHR sendiri, jangan males-males buat baca tutorial dari providernya gitu. Kalau kalian males ya udah CHR kalian nggak bakal jadi-jadi. Terus selanjutnya ya seperti biasa kalian lakukan NAT. Secara umum NAT-nya bakal ya di auto interface kalian masukin Ether 1 tuh, terus sectionnya masuk Arade. Ya ini udah selesai. Namun kalau misalnya kalian ada niat untuk ngebuat VPN remote, kadang ada beberapa kasus yang dimana kalau misalnya kalian masukin out interface Ether 1 ini, kalian nggak bakal bisa ngakses ke client side-nya gitu loh. Jadi kalian hilangin ini out interface-nya. Jadi ya mungkin kalau kata sesepuh mungkin NAT dalam NAT katanya tuh gimana ya, itulah ya. Mungkin ada yang mau koreksi di kolom komentar, silahkan ya. Jadi di sini aku udah NAT, dan selanjutnya kalian ya karena ini ROS-nya out to date, yang dimana kalau di ROS 6383 itu
masih bisa dieksploit pakai cara exploit yang itulah yang ya yang pakai apa sih, kalau misalnya ROS lama itu kalian masih bisa pakai exploit gini. Nah ini pakai Winbox POC dan itu nyampe 642 long term. Jadi kita bakal update ke versi yang terbaru. Dan di sini yang terbarunya itu untuk stablenya 6483. Namun aku pengennya pakai long term, atau kalau yang bahasa lamanya itu pakai bug fix only ya. Jadi aku bakal pakai long term dan kemudian aku download dan install. Jadi dia bakal download otomatis. Nah, kita lihat di sini. Kalau misalnya kalian belum masukin lisensi, ini Ethernya bakal mentok 1 Mbps harusnya. Ya, jadi aku saranin kalian masukin lisensi dulu. Setelah kalian seperti apa yang aku bilang di awal itu, matiin servis sama buat user. Karena itu hal yang paling penting pertama kalian login ke CHR gitu. Ya, tapi kalau kalian emang nggak sayang CHR kalian atau VPS apa sebagainya, ya nggak usah. Tapi di sini aku saranin ya, kalau emang kalian pengen menantang adrenalin, ya gak usah diapa-apain, biarin aja ke hack sekalian CHR-nya gitu kan. Dan jadi kita bakal coba reconnect lagi dan kita bakal download Descript Store ulang karena kita pakai ROS baru ya begitu. Oke, jadi di sini ROS-nya udah update dan kita sudah lakuin NAT juga. Jadi kita bakal buat yang namanya IP nanti, karena ini VPS CHR dan kita ingin mengkoneksikan VPN ke MikroTik kita. Jadi kita perlu buat IP pool. Ya emang bisa buat static di secret nanti, tapi menurutku bakal lebih fleksibel kalau misalnya kita buat full untuk VPN-nya. Jadi kita nggak ribet ngasih user satu-satu IP ya. Jadi tadi footage-nya rusak dan ya aku udah buat yang namanya IP pool di sini. Dengan rank dari 192.168.99.2 sampai 192.168.99.254 ya, ini IP ranknya. Dan selanjutnya kita bakal buat profil. Jadi aku bakal copy ini default encryption. Kita bakal copy. Ini aku bakal ngebuat untuk profil defaultnya. Profil default nanti di interface L2TP dan PPTP nya. Jadi kita bakal buat nama Paul VPN. Lokal addressnya kita bakal masukin IP yang kita sisain tadi yang di sini dari rank ini, yaitu aku nyisainnya 192.168.99.1 untuk gateway-nya. Jadi bakal aku masukin 192.168.99.1 dan di remote address-nya kita bakal masukin ini IP client VPN. Di DNS-nya kita bakal masukin satu ya untuk klien, yaitu aku pengennya pakai DNS Cloudflare ya kayak gitu tulisannya. Dan sekundarinya satu. Dan kita bakal buat untuk misalnya kalian mau nge-sharing ke teman kalian dengan limit 50 Mbps, caranya sama seperti kalian buat profil PPPoE ya kayak gitu. Kita bakal copy aja ini tadi buat nama dan Mbps ini contoh ya, namanya bebas. Dan di rate limitnya aku pengen ngasih upload 1:4, yang 4 itu uploadnya 1:5 mungkin ya. Jadi untuk uploadnya aku kasih 10 Mbps, downloadnya 50 Mbps, udah kayak gitu aja. Dan misalnya kalian mau biar teman kalian atau ke teman kalian gak multi login, only one-nya kalian ganti ke yes apply. Selanjutnya kita bakal setting interface.
Di sini aku bakal make L2TP sama PPTP-nya aja, sisanya enggak. Ya karena di tutorial kali ini emang kayak gitu aku pengennya. Jadi kita bakal setting ini enable L2TP. Untuk default profilnya kita bakal setting dari default encryption profilnya ke ini yang udah kita buat tadi. Dan misalnya kalian mau ngebuat biar VPN-nya bisa connect di HP, use IPsec ya, security-nya kalian setting yes, dan IP secret-nya kalian setting bebas. Aku di sini pengennya Mahdi atau ya. Dan kita bakal setting PPTP juga, caranya nggak jauh beda. Default profilnya masukin default aja. Yang dua ini kalian nggak perlu ngecentang ini karena bentar, malah kebuka Valorant lagi. Kalian nggak perlu ngecentang ini karena untuk device zaman sekarang mereka udah pakai TPMS cap ini untuk outnya itu. Ya, jadi kita bakal apply aja. Dan selanjutnya kita bakal buat user. Ya, ini buat user. Yang salah nih. Jadi kita bakal buat user baru aja, namanya apa ya? Teman kampret password 1. Dan aku pengen ngasih profilnya 50 Mbps. Oke. Dan jadi kita bakal coba masukin ke Mikrotik kita, dan aku bakal buat interface baru di sini, namanya pakai ini L2TP client ya. Namanya kita buat tutorial. Ya itu aja. Dial outnya kita bakal masukin IP VPS kita yang tadi ya, ini. Namanya tadi teman kampret ya, teman kampret usernya. Password 1. Ya kan? Nah, jadi di sini VPN-nya udah connect, dan kalau kita lihat status, dia bakal dapat IP otomatis di sini. Dan aku mau nyoba routing PC ku yang ini ke VPN. Jadi kita bakal jadi kita bakal setting routingnya. Ini udah ada sih sebenarnya, aku ganti. Ya udahlah, ke VPN ini aja aku pakai. Dan Korea IP, kita masuk ke IP route dan kita tambahin routing baru. Nah, dan disinilah gunanya gateway yang statik. Jadi kalian bisa masukin gateway-nya yang dimana kalau dari sisi klien kalian lihat itu ada di remote address. Ya itulah. Jadi itu bakal masukin itu ke ini, ke 68.9.1. Cek gateway-nya ping biar nanti kalau down bisa langsung balik ke ISP. Distance 1 atau 2 juga nggak masalah. Ya jadi kayak ISP atau gateway utama kalian nanti tetap seperti fungsi pada umumnya ya, itulah ya. Dan routing MAC-nya kita bakal pilih ke VPN tutorial. Oke. Jadi kalau misalnya kita akses sesuatu, misalnya mana dia ini ya, misalnya kita mau buka YouTube, ini semuanya ku routing ya. Nah, dia masuk ke VPN dan kita coba speed test. Nah, aku dapat ping 61 dan jitter 1. Dia narik sekitaran 15 Mbps, dan kalau kita lihat di server, nah, dia narik. Dia kelihatannya bakal seperti ini. Dan untuk sedikit tambahan, di service ini, kan ini aku masih pakai default. Sangat kusarankan buat kalian ganti ke IP random yang kalian mudah ingat. Aku pengen makainya misalnya 17013 yaitu. Nah, jadi kalau misalnya aku mau masuk ke Pinbox,
Aku perlu nambah, kalian bakal tambahin di setelah IP publiknya titik 2, terus portnya yang tadi 17703 01 ya. Oke. Nah, dan sekarang kalian bisa login. Ya, itu aja. Dan aku udah ulang berapa kali? Pedli, aku udah ulang berapa kali aku record tuh? 5 kali ya. Ya, aku udah ulang 5 kali, footage-nya rusak terus. Ya, itu aja. Kalau kalian suka like, dan kalau kalian tidak suka ya udah dislike aja ini video. Kita ketemu lagi di tutorial atau video aneh-aneh selanjutnya. Bye.